Ya, oke Francis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wirastiwak. Oke Francis, kali ini kita sekarang berada di ini masih di rumah ya. Jadi ini aku intro sekarang aja. Jadi untuk vlog kali ini aku akan mencoba bikin ngevlog ini ya. Rencananya aku mau bikin vlog halte Pulau Mas. Jadi dulu kan aku udah pernah nge-review halte Pulau Mas yang halte lama ya. Kalau penasaran kamu bisa klik di atas untuk linknya. Jadi untuk kali ini aku akan mencoba nge-review mengenai halte Pulau Mas ya. Setelah direvitalisasi. Dan aku sempat nge-review waktu itu masih revitalisasi dan belum masuk ke haltenya. Waktu itu masih belum rampung. Nah, itu sekarang udah 9 bulan yang lalu sih belum nge-review. Sebenarnya udah lama banget udah jadi halte Pulau Mas. Tapi kali ini aku akan coba nge-review halte Pulau Mas. Cuma sayangnya dia tidak terintegrasi dengan stasiun LRT Pulau Mas. Harusnya sih kalau barengan halte bisa digabungin kayak apa namanya? Terintegrasi dengan stasiun LRT. Ya udahlah, kita akan ke sana ya. Kita skip menuju ke halte Pulau Mas. Penasaran? Oke, let's go. Later. Jadi sekarang kita mau turun di halte Pulau Mas. Atau menggunakan Roadway Asli Harapan Nah, ini aku mau review halte Pulau Mas ya, Francis. Jadi kalau halte Pulau Mas itu dia dekat dengan stasiun LRT Pulau Mas. Oke, ini dia halte Pulau Mas. Oke, ya Francis, ini sekarang kita sudah berada di halte Pulau Mas ya. Wah, bagus banget ya untuk halte Pulau Mas. Gokil banget ini. Jadi kayak gini suasana di halte Pulau Mas ini. Wah, gokil ini. Kita sekarang berada di halte Pulau Mas ini ya. Dan di lurus itu dia ada musola dan toilet. Nah, ini ada Transjakarta Koridor 2 nih. Ramai juga ya. Dia dari Pulau Gadung loh. Menggunakan bus Damri Zongtong. Nah, di situ ada papan buletinnya juga ya tuh. Gokil banget nih. Dan untuk lantainya lumayan bagus dan tersedia ada tong sampah juga nih. Ah, bagus ya di sini untuk halte Pulau Mas ini juga terdapat ada guarding door ya, Francis. Udah lama banget aku nggak nge-review halte TC. Kemarin kita nge-reviewnya tuh halte Simpang Ragunan. Ini udah lama banget loh. Baru dibuka itu 9 bulan yang lalu tuh halte Pulau Mas ini. Wah, keren sih untuk halte Pulau Mas nih. Nah, jadi kalau di sini ini juga terdapat ada Belatera ya di situ di halte Pulau Mas ini. Nah, jadi kalau di dalam halte Pulau Mas ini haltenya nggak besar-besar banget sih. Gua kira tuh tersambung dengan stasiun LRT, Francis. Nah, ini kita sambil ngopi biar seger nih. Tadi aku beli kopi Jago. Kopi Jago ini sekitar murah sih. Tapi enak banget ini kopinya cuma ini bukan sponsor ya. Jadi ini aku tadi beli kopi karamel macchiato kalau nggak salah itu sekitar 10.000 dan kalau menurut aku lumayan murah banget sih kopi segini. Kopi yang ada sepeda gitu loh. Tapi memang enak banget kok kopinya. Ini kalau ini harganya 10.000. Wah, lebih murah daripada kopi kenangan sih. Jadi kayak gini ya untuk kopinya. Sambil kita nge-vlog ini ya, aku biar gak ngantuk ini. Jadi biar lebih seger kalau kita ngopi nih. Oke, jadi di sini tidak boleh merokok dan menggunakan vape ya. Oke. Jadi di sini dia ada papan informasi ya. Nah, ini adalah halte Pulau Mas ini namanya. Jadi dia melayani rute koridor 2 dan 2A. Dulu tuh pernah melayani 2B, cuma sekarang 2B itu udah dialihkan ke Pulau Gadung. Sekarang itu udah full non BRT. Yang rute Detapik itu udah ini pakai bus yang
low deck non BRT. Nah, jadi kita lokasinya di sini. Nah, di sini ya untuk halte Pulau Mas. Kalau mau ke LRT ini ya, stasiun Pulau Mas ini. Ini LRT bukan Jabodebek, LRT Jakarta. Beda ya, kalau LRT Jakarta sama LRT Jabodebek. Kalau LRT Jakarta tuh bedanya dia hanya 2 kereta ya, Francis. Sedangkan kalau LRT Jabodebek itu 6 kereta. Jadi mirip kayak MRT. Dan pengelolanya beda. Kalau pengelola LRT Jabodebek itu kan dari KAI ya. Sedangkan kalau LRT Jakarta itu ke Pemda DKI. Nah, di sini ada sesuai nama halte ya di sini. Mulai dari koder 1. Ini kamu bisa baca sih di halte Pulau Mas ini ya, Francis. Nah, kayak gini. Ini kamu bisa baca ya di sini. Nah, di sini di depan aku ada apartemen itu. Wah, keren. Di situ ada Mikrotrans jak berapa nih? 76 atau 87? Oh, 87 deh. 87 itu yang dari Tanjung Priok ke Terminal Rawamangun. Dia pakai mobil Xenia AC itu. Xenia. Mobil Grand Max Daihatsu. Nah, ini ya, ada Mikrotrans jak 87. Sama mobilnya kayak ini. Operatornya LSG sama dengan yang Manggarai Rawamangun. Jadi kalau jak 48A itu dia operatornya KPM. Ya oke lah. Coba kita lihat di sini. Nah, di situ ada Mall Beratera ya ini. Nah, ini keren. Beratera tuh kantor atau katanya sih itu sepi sih. Padahal kalau menurut aku deket sih kalau kita turun di halte Pulau Mas. Mungkin dikira tuh perkantoran, padahal itu sebenarnya juga mall ya, Francis. Kalau nggak salah itu juga ada ini bioskop. Nah, jadi kayak gini suasana di luarnya di halte Pulau Mas ya. Nah, itu tuh. Kalau itu kayaknya melayani Mikrotrans itu. Mikrotrans berapa sih? 76 atau berapa ya? 76 nggak lewat sih. 76 tuh kalau nggak salah di Bermis. Nah, di sini bagusnya dia ada kipas nih. Wah, keren sih. Dan layarnya nih keren banget ini. Wah, gokil ya. Oh ya, di situ dia keluar menuju ke LRT ya itu. Kita telepon dulu. Oke. Nah, jadi kayak gini. Cuma untuk CPO-nya masih yang lama ya, Francis. Gak apa-apa lah, kita lihat aja. Cuma harusnya dia berbarengan gitu. Oh, kayak gini ya. Iya, jadi tadi aku udah lihat kayak gitu ya untuk halte Transjakarta Pulau Mas. Pulau Mas gak begitu besar haltenya. Gokil sih kalau kita lihat ini. Nah, jadi ini kita coba lihat di luar. Tadi kita udah lihat ke dalamnya. Kalau nge-review halte tuh nggak terlalu banyak lah kita nge-reviewnya. Nah, yang penting tadi udah foto. Oke, ini kita udah lihat tadi tuh. Halte Pulau Mas tuh kayak gitu suasananya. Mungkin kalau lebih luas itu damai, Francis. Soal subscriber gue tuh minta request itu sih. Ben Hill juga belum ku review tuh. Lain kali ntar. Soalnya Pulau Mas udah lama nggak nge-review aku tuh. Waktu itu masih dalam tahap revitalisasi, Francis. 9 bulan yang lalu loh. Dibuka. Tapi gak apa-apa lah, kita coba aja nih. Kita lihat di luarnya kayak apa ya. Kita lihat aja dulu.
Oke. Ini dia, kita sekarang sudah berada di JPO-nya. Wah. Jadi kayak gini ya untuk halte Pulau Mas ini. Pulau digeser ke Mas. Dan di situ ada logo koridor 2, halte ketiga BRT Transjakarta, dan kirinya Jaklingko. Sekarang itu jalur busway lumayan luas ya kalau kita lihat ini. Gokil. Ini aku gak mau terlalu lama sih, soalnya aku mau nge-review ke Soeta dari Pulau Gadung. Ini mumpung kita mau nge-review halte Pulau Mas ini. Jadi suasananya kayak gini untuk di halte Pulau Mas ya, kayak gini. Jadi dia terdapat ada 3 sisi kiri dan 3 sisi kanan untuk pintu haltenya ya. Pintu guarding door-nya, sorry. Di situ bagusnya dia ada nama Pulau Mas, halte ketiga untuk rute koridor 2 ini. Jadi ini kan lebih ke jalur koridor 2. Kalau aslinya itu dia rutenya itu Pulau Gadung Harmoni. Tapi karena Harmoni lagi ada pembangunan MRT, jadi dia untuk sementara sampai ke Monas. Dari dia lewat Juanda sih. Langsung aja kita keluar dulu. Kita lihat dulu ya di sini. Nah, kalau ini bagus nih kalau kita lihat nih. Wow, keren nih haltenya. Wah, gokil nih untuk halte Pulau Mas nih. Luar biasa. Ya, walaupun haltenya nggak besar-besar banget sih. Jadi dia lengkap, ada musola dan toilet juga tuh di halte Pulau Mas ini. Setelah direvitalisasi makin kece banget ini. Setelah direvitalisasi itu udah kayak modern dan apa ya, elegan gitulah pokoknya halte TJ-nya. Nah, jadi kayak gini kita lihat. Oh, itu ada bus khusus wanita tuh, Transjakarta Koridor 2. Jadi yang warna pink itu khusus untuk wanita, Brancis. Jarang sih dia adanya di hari kerja kalau untuk bus yang pink ya, Brancis. Nah, itu ada Transjakarta Koridor 2 tuh yang ke Pulau Gadung. Ya kayak gini ya kalau kita lihat untuk halte Pulau Mas ini. Vibes-nya keren banget ini. Cuma sayang ya untuk halte Pulau Mas ini dia tidak apa ya, tidak terkoneksi dengan stasiun LRT, padahal sama-sama BUMD loh, stasiun LRT Jakarta. Jadi ya harus keluar dari JPO ini, Brancis, kalau mau lanjut ke LRT Jakarta. Beda dengan ini Pemuda Rawamangun. Kalau Pemuda Rawamangun itu udah tersambung lewat Skybridge ke stasiun Velodrome kalau nggak salah itu. Oke, ini adalah Transjakarta Koridor 2 nih yang ke Monas ya, Brancis. Nah, pokoknya kayak gini ya untuk halte Pulau Mas ini, Brancis. Bagus ya kalau kita lihat desain haltenya nih. Ya walaupun bangunannya biasa-biasa aja sih. Nih kayak gini. Oh, di situ ada genset juga tuh biar gak listrik mati gitu. Lagipun kan ini fasilitas publik juga, Brancis. Baguslah ada genset. Di belakangnya tuh ada genset listrik. Di sebelahnya itu adalah Belatera itu. Ya gokil ya kalau kita lihat desain halte Pulau Mas ini. Ya pokoknya bagus sih kalau aku lihat ini. Biasanya kalau di belakang itu musolanya ya nggak begitu besar-besar banget sih. Kalau misalnya halte kecil-kecil gitu, ya contohnya kayak Jembatan Baru, itu musolanya nggak begitu besar banget. Kalau paling besar tuh ya Cawang Sentral atau Bundaran HI Astra, itu kan halte ikonik sih. Sama ini Duku Atas dan ini selain Duku Atas apa sih? Oh iya, Tosari yang bentuk kapal ya kayak gini. Tapi kalau Juanda juga bagus sih untuk musolanya. Tapi kalau misalnya alternatif lain bisa ke Istiqlal, cuma harus step out. Sama di stasiun Juanda itu ada musola juga tuh. Jadi kalau di Juanda tuh strategis sih. Kalau misalnya mau sholat itu bisa di halte Juanda, atau misalnya kalau halte Juanda lagi
airnya habis itu nanti kamu bisa ke Masjid Istiqlal, tapi harus step out. Sama di stasiun KRL ini Juanda itu juga ada musola tuh. Oke, ini ada Transjakarta koridor nggak melayani penumpang sih. Ini baru keluar dari kandang nih. Ini kayaknya untuk rute split nih, Francis. Tadi itu adalah koridor 2A ya, yang ke Rawabuaya. Pokoknya kayak gini ya kalau kita lihat untuk halte Pulau Mas ini, Francis. Iya, tadi aku bikin foto thumbnail untuk nge-review ke Sweta dari Pulau Gadung. Tadi aku bikin thumbnail yang 2A itu. Oke. Kita lihat dulu. Nanti kita closingnya pas di stasiun LRT aja. Ntar nanti balik lagi. Luar biasa. Ntar kita jalan-jalan dulu lah. Nah, kalau lurus ke situ itu udah langsung ke ini LRT Pulau Mas itu. Ya cuma agak jalan dikit lah, Francis. Ini kita udah keluar nih dari halte Pulau Mas. Cuacanya lumayan panas banget nih. Oke, stasiun LRT Pulau Mas. Belok ke kiri, kita jalan ke sini. Wow. Wah, ini keren banget ini. Dan untuk jalurnya lumayan luas juga sih untuk jalur Transjakartanya, Francis. Ya kayak gini ya untuk halte Pulau Mas. Karena gue sengaja datangnya siang biar aku bisa nge-review ini ke Sweta sambil refreshing juga. Luar biasa. Nah kayak gini ya untuk halte Pulau Mas ini, Francis. Ya pokoknya gokil ya untuk halte Pulau Mas ini. Tadi ramai juga sih yang pada nunggu bus Transjakartanya tuh. Ini sekarang udah 2:30 nih. Udah, kita langsung aja nih. Ini kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat di sini aja. Ini soalnya panas banget udaranya. Ya, jadi kayak gini ya kalau kita lihat untuk halte Pulau Mas ini. Dan itu ada Transjakarta koridor ini lagi tidak melayani penumpang. Dan di depan aku itu ada koridor 2 tuh yang ke Monas atau Monumen Nasional. Nah, yang itu ada bus Cityliner Damri tuh, koridor 4. Itu yang lagi split, kayaknya rute split tuh kalau di rush hour. Nah itu kayak gini ya untuk penumpang Transjakarta koridor 2 nih. Kalau jam segini masih belum ramai ini. Jadi kayak gini untuk halte Pulau Mas, Francis. Ya ini kayak gini di luar, cuma kalau di dalam nggak begitu banyak kita nge-review. Sama bentuknya itu kayak halte Pasar Rumput. Pasar Rumput juga nggak begitu luas sih haltenya, nggak lebar banget. Kalau Damai itu sekarang udah luas banget itu. Ya mungkin karena kapasitasnya banyak itu. Kalau Damai itu kan mungkin yang pada transit dari Lebak Bulus ke Kalideres itu, yang naik koridor 8 pada beralih ke 3 atau 3F yang mau ke Kalideres. Nah kayak gini ya untuk halte Pulau Mas, kita udah lihat ini bagus sih. Oke, sekarang kita mau lihat berapa meter kalau kita jalan ke stasiun ini. Cuma kita nggak masuk ke stasiun ini, stasiun Pulau Mas. Ya pokoknya kayak gini ya untuk halte Pulau Mas, kayak gini ya suasananya. Wah, keren-keren ini. Ini sangat apa ya, futuristik sih desain bangunannya untuk Pulau Mas ini, Francis. Ya pokoknya kayak gini untuk halte Pulau Mas, Francis. Ini kayaknya udah mulai agak macet nih. Dan itu ada Transjakarta koridor 2 tuh yang ke Monumen Nasional.
Oke, jadi kayak gini untuk Pulau Mas. Ini aku kasih tahu kalau mau ke stasiun LRT itu jalannya agak lumayan agak jauh dikit sih, tapi nggak capek. Oke, ini kita coba lihat dulu untuk ke stasiun Pulau Mas. Nah, itu kamu harus jalan kaki. Luar biasa. Ini kalau ke kanan itu udah masuk ke apartemen. Deket sih untuk bagi yang tinggal di kawasan Pulau Mas ini. Apartemennya memang strategis, dekat stasiun LRT Jakarta dan stasiun halte TJ Pulau Mas. Jadi jangan biasakan bilang busway. Kalau busway itu nama jalur. Nah, bener ya, di sini ada 150 meter kita jalan menuju ke stasiun Pulau Mas ini. Jadi kalau bagi bro dan sis yang dari stasiun halte Pulau Mas, ya mau lanjut naik LRT Jakarta itu bisa naik stasiun Pulau Mas. Kalau bro dan sis misalnya mau ke MKG, nah itu mau lanjut naik LRT bisa banget itu. Ini ya untuk stasiun Pulau Mas. Ini lumayan lah kita jalan kaki, olahraga dikit. Wah, ini ada apartemen ya, gokil. Udah hampir jam 2:30, langsung aja to point aja nih. Nah, ini kita coba jalan dulu ya ke situ. Jadi ini nanti jalan mentok, habis itu belok ke kanan itu udah langsung ke stasiun Pulau Mas Brancis. Ya lumayan ini. Cuma sayang nggak ada skybridge-nya gitu, misalnya kayak di Pemuda Rawamangun sama ini apa namanya, stasiun Velodrome. Cuma kurang tersambung sih kalau menurut aku kalau misalnya lewat skybridge. Jadi ya harus naik turun gitu. Nah, itu ada Tugu Burung Elang itu. Kalau kita belok ke kanan itu udah langsung ke stasiun Pulau Mas. Mungkin halte Pulau Mas itu disamakan dengan LRT gitu, stasiun. Ya, ini kita udah belok kanan ini. Dan itu ada tugunya ya tuh. Oke. Pokoknya di sini ada Tugu Burung Elang ini. Jadi aku nanti closingnya tuh pas di stasiun Pulau Mas aja, di luarnya. Ini gua mau buru-buru juga nih, soalnya mau ke Pulau Gadung aku tuh, mau nge-review ke Sweta aku. Ini udah hampir jam 2:30. Makanya aku berangkatnya agak siang. Nge-review halte Pulau Mas dulu, baru kita ke Sweta. Nah, ini adalah stasiun Pulau Mas ya, Brancis. Oke. Nah, ini kita sampai sini aja, Brancis. Dan jadi kayak gini untuk stasiun LRT Pulau Mas ya, Brancis. Jadi ini kamu tinggal naik eskalator udah langsung itu ke LRT Jakarta itu. Kalau kamu itu baru habis dari halte Pulau Mas, ya kamu olahraga dikit lah. Jalan ya paling berapa meter ya? 200 atau 150 meter lah dari halte Pulau Mas ke ini. Ke apa namanya? Dari halte Pulau Mas ke stasiun LRT Pulau Mas. Nah, ini adalah jalur LRT-nya ini ya, Brancis. Ya, oke, Brancis. Jadi kayak gitu aja ya. Yaitu kita sampai di sini aja dekat stasiun LRT Pulau Mas. Jadi kita sudah nge-review mengenai wajah baru halte Transjakarta Pulau Mas. Ya, oke, Brancis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu kita sudah nge-review wajah baru halte Pulau Mas ya setelah direvitalisasi. Walaupun itu udah
rampung 9 bulan yang lalu, karena aku nggak fokus nge-review halte waktu itu. Jadi kemarin tuh aku baru nge-review yang halte Simpang Ragunan. Ada beberapa halte yang belum aku review tuh. Jadi kayaknya bertahap-tahap sih aku akan nge-reviewnya itu. Jadi tadi kemarin itu aku nge-review Simpang Ragunan yang dulunya Deptan, Departemen Pertanian. Sekarang aku nge-reviewnya tuh halte Pulau Mas. Udah lama aku nggak nge-review halte Pulau Mas sih. Waktu itu aku nge-reviewnya tuh pas ini pas masih revitalisasi, Francis. Nah, kalau kamu penasaran, kamu bisa klik di atas ya untuk linknya. Jadi rencananya aku akan nge-review halte yang belum itu, Pancoran, Denpasar, Semanggi juga baru buka sih, sama ini Ben Hill. Jadi kemungkinan Kamis itu kayaknya aku mau bikin Ben Hill ya, Francis, untuk nge-review haltenya tuh. Bendungan Hilir sama Damai. Damai juga belum aku tuh nge-reviewnya. Jadi halte Damai belum aku tuh. Damai itu mungkin agak belakangan aja lah untuk nge-review itu untuk halte Damai. Ya, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol lonceng ya, agar mendapatkan notifikasi biar aku tetap semangat untuk buat konten ya, Francis. Nah, jadi kayak gitu ya untuk nge-review halte Pulau Mas. Bagus sih kalau menurut aku untuk desainnya, walaupun biasa-biasa aja, tapi sekarang udah nggak kumuh-kumuh banget sih haltenya, dan bersih, rapi, dan lantainya tuh lengkap, ada guiding blocknya tuh untuk tunanetra lah misalnya. Jadi kekurangannya itu ya itu JPO-nya masih yang kaleng-kaleng. Ya itu kekurangannya sih. Dan untuk integrasinya kurang. Kita harus turun dari JPO kalau mau lanjut naik LRT Jakarta. Jadi kalau nggak kayak di halte ini, halte Pemuda Rawamangun sama ini stasiun LRT Velodrome itu kan tersambung lewat Skybridge. Cuma sayangnya untuk Pulau Mas itu tidak tersambung Skybridge yang menghubungkan dengan stasiun ini Pulau Mas ya, Francis. Oke lah, jadi kayak gitu aja ya, Francis, untuk vlog kali ini, yaitu mengenai halte Transjakarta Pulau Mas. Tapi kalau menurut aku udah bagus juga sih direvitalisasi. Cuma seharusnya gue sarankan kenapa nggak dibangun JPO gitu, kayak Juanda misalnya. Juanda kan juga berbarengan dengan JPO, sama dengan Matraman Baru itu udah bagus itu, dan stasiun Jatinegara. Wah itu gokil, itu udah tersambung banget dengan stasiun KRL Jatinegara itu kalau halte stasiun Jatinegara, dan halte Juanda itu sangat membantu banget tuh terintegrasi dengan stasiun Juanda. Ya itu aja ya, dan terima kasih sudah menonton di channel Wirasti Walk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.